prostitusi atau tempat apa seperti itu. Gimana motretnya di situ, dan aku kepingin motret di situ, tapi bukannya karena pengalaman aku suka ke tempat seperti itu ya. Tapi buat aku kayak visual-visual seperti itu yang sangat dekat dengan apa yang aku alami di hal-hal di belakang gitu, mungkin kan kerusakan segala hal seperti itu. Dan aku berusaha di saat sekarang yang sudah normal, bagaimana caranya aku memvisualkan pengalaman-pengalaman yang buruk seperti itu, karena aku ingin menampilkan sebuah foto yang sangat-sangat seperti itu, yang sangat-sangat mencerminkan tuh tentang kerusakan, tentang ketakutannya di situ, tentang tujuan hidupnya di situ. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang sangat mempengaruhi di gaya fotografi aku saat ini. Cuma karena sekarang sudah sangat dibatasi oleh istri juga, sudah sangat dibatasi, sebenarnya ada banyak proyek yang ingin aku kerjakan tuh yang berhubungan seperti itu, tapi ya ada pembatasan membuat aku ya udah menahan diri untuk tidak mengerjakan foto-foto seperti itu. Oke. Waktu pakai putau ya. Ini kayaknya pertanyaannya udah menjurus. Wah, udah menjurus. Ngeri. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan dari Febrianto dari Edi. Om Agan, foto-fotonya Om Agan kan tentang mimpi katanya, yang divisualkan. Iya. Setiap orang kan pasti akan selalu ada mimpinya. Apakah akan ada lanjutan dari proyek ini tentang mimpi-mimpi yang terjadi setelah proyek ini dipublis? Ini pertanyaan buat aku gitu, atau? Pertanyaan dari Febrianto Ramadan. Mungkin ke-skip sama Magan di atas. Oke. Kayaknya untuk mengerjakan project misalnya The Sound of lagi deh, udah cukup yang satu. Fotonya banyak, ada banyak foto-foto yang mirip seperti itu. Bahkan ada satu project yang aku lagi kerjain, yang justru sebagian foto-fotonya tuh ada di Sound of Dream juga. Dan itu mewakili di project aku yang lainnya lagi gitu. Jadi buat aku tidak akan ada The Sound of Dream, karena kan sampai sekarang kan masih bermimpi nih, ada mimpi-mimpi yang mungkin cuma The Sound of Dream aja yang mewakilkan mimpi-mimpi aku seperti itu. Dan mungkin ada project yang lain dengan tema yang berbeda, tetapi foto-fotonya sebagian tuh ada beberapa yang dari projectnya The Sound of Dream. Jadi tidak membuat lagi untuk part 2-nya, karena ya berbicara mimpi ya seperti itu juga sih, seperti ya secara personal juga, bawaannya pesannya tuh penyampaian secara personal juga. Jadi buat aku ya udah cukup lah, sudah bisa, ya udah cukup itu aja gitu. Next, udah habis ya? Belum dong. Aku juga masih mau nanya. Enggak, maksudnya pertanyaannya udah habis. Oke, pertanyaannya udah habis. Oke, teman-teman yang lain silahkan, masih ada mau nanya. Ini ada lagi nih, si Kiki nih kayaknya nanya. Saya lagi. Kak, mau bertanya lagi. Lanjut Kiki, boleh. Saya cukup tertarik dengan pernyataannya dari Mas Kanal tadi. Katanya kan dapat bisa blurnya tapi jiwanya tidak dapat. Nah, pertanyaan saya tuh Kak, menurut Kakak nih gimana cara menjadikan sebuah sebuah foto itu ada jiwanya? Gimana caranya sebuah foto itu ada jiwanya? Pertanyaannya sangat non-teknis, dan ini pertanyaan-pertanyaan yang tentu menghantui kita sebagai rana-rana akademisi yang diajarkan untuk memotret dengan baik, dan Om Agan di luar hal itu. Silakan Om Agan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit dijawab, bukan sulit dijawab ya, sangat menyederhanakan bahasa untuk dijawabnya, ini yang sulit nih. Karena buat aku gimana dapatin jiwanya untuk memotret kayak gitu. Dan nggak ada pelajaran juga ya kalau nggak salah untuk mendapatkan jiwa dalam sebuah potret gitu kan. Bahkan kadang-kadang kan ada yang marilah kita memotret dengan rasa, dengan hati. Sedangkan memotret tuh ya dengan telunjuk tangan, dengan memencet tombol rana gitu kan. Tapi ada banyak yang potretlah dengan hati, potretlah dengan jiwa. Jadi bahasa-bahasa seperti ini tuh sebenarnya sulit juga untuk dijawab dengan menyederhanakan bahasa. Tapi aku coba menjawab. Buat aku secara pribadi, membuat sebuah foto itu, ini secara pribadi ya, agar fotonya itu berjiwa, ya seperti itulah ya Kiki ya, bagaimana agar foto itu memiliki jiwa kayak gitu ya.
Seperti itu ya kira-kira ya. Iya Kak. Maksudnya bagaimana agar bisa memiliki jiwa dalam sebuah foto kayak gitu kan? Iya Kak, seperti itu. Oke. Yang bisa aku jawab bahwa aku juga nggak tahu kalau orang bisa melihat bahwa foto aku tuh ada jiwanya, bisa dirahkan kayak Mas Kanal bilang tadi, tapi jiwanya tuh nggak dapet gitu. Karena buat aku sendiri tidak pernah membuat sebuah foto tuh yang dan aku memperkenalkan ini ada jiwanya di dalam situ. Karena ini berbicara masalah hal yang rumit ya sebenarnya. Tapi karena aku mencoba memvisualkan itu sesuai dengan pengalaman secara pribadi dan kemungkinan karena sebenarnya sih suatu keberanian ya untuk kita memperkenalkan karya Nut seperti ini. Kalau mungkin pertama kali orang lihat dan mungkin proyeknya nggak pernah disubmit di mana-mana dan nggak pernah dipublish mana-mana, mungkin orang akan lihat seperti kayak ini apaan sih fotonya ini. Tapi mungkin karena ada beberapa tempat yang melihat dan aku membuat seperti kayak ada suatu konsisten di dalam situ sehingga orang bisa melihat kayak ada jiwa di dalam. Tapi kalau misalnya aku motret hanya sekali dengan gaya seperti itu dan besoknya aku berubah lagi tempat yang lain dan besoknya lagi aku memotret hal yang lain tetapi di luar daripada gaya seperti itu, orang mungkin nggak akan melihat jiwa di dalam situ. Gitu loh Kiki. Jadi misalnya hari ini Kiki melihat foto aku tuh seperti ini. Besok aku motretnya tuh motret landscape, besok aku motret pemandangan yang bagus, besoknya lagi aku memotret hitam putih kayak gini. Mungkin Kiki nggak akan bisa melihat jiwanya di dalam. Tapi pada saat aku berusaha konsisten, pada saat aku berusaha menekuni gayanya seperti itu, dan dari sisi lain secara pribadi juga ada personalnya di dalam, menyampaikannya seperti itu, pesan-pesan yang aku sampaikan seperti itu, karena mungkin orang melihat konsisten sehingga mereka bisa melihat kok foto Omagan ada jiwanya sih, gimana dapatin jiwanya. Jadi secara pribadi kalau aku bisa katakan untuk menampilkan sebuah untuk orang bisa melihat ada jiwanya seperti itu karena melihat konsisten seperti itu. Karena melihat aku memotret dengan gayanya itu seperti itu terus. Mau gimana pun visualnya tetap ujung-ujungnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku jadi bisa mendapatkan jiwanya, bisa membuat sebuah jiwa itu karena memang kita konsisten untuk memotret seperti itu. Oke, gimana Kiki? Apakah kita aja kayak Mas Kanal mungkin waktu kenal aku pertama kali ya mungkin kalau foto-foto akunya kayak gitu-gitu mungkin Mas Kanal nggak akan bisa melihat, tapi aku nggak dapat jiwa. Tapi Ya Kak, sudah terjawab. Makasih banyak. Oke, kayaknya pusing nggak terjawab ya. Tidak terjawab Kak, saya paham. Aku mau merespon sedikit untuk tapi bahasa menyusah ya. Oke, aku mencoba menyela dengan break sedikit. Di situ ada adlibs buat teman-teman yang mau bantu kelancaran event dari Selasar, silakan bisa bantu donasinya di Karya Karsa, linknya ada di situ. Bisa dengan receh-receh GoPay, OVO-nya dan hal lainnya. Terima kasih dan semoga kelas ini selalu berlancar. Terima kasih juga buat pada teman-teman yang udah berkontribusi buat jadi pemateri dan teman-teman yang udah hadir. Nah, sebenarnya pertanyaan dari Kiki tadi udah dijawab dan disinggung dari Omagan dari awal tadi. Dia tuh memotret dengan pencurahan emosionalnya. Berarti kan itu masalah rasa ya. Rasa itu kan suatu hal yang sangat subjektif sekali. Karena rasa itu nanti berbicara tentang makna. Tetap ketika kita melakukan sesuatu, berkarya itu adalah pesan. Mediumnya sekarang juga adalah fotografi. Jadi ketika tadi ada orang yang mengatakan itu jiwa dan hal lainnya, aku lebih menggunakan istilah mungkin rasa kalau ya. Jadi ketika orang melihat sesuatu, berkaca dari foto itu ya karena Omagannya sendiri ketika memotret dia sudah sangat curhat dengan jujur terhadap dirinya sendiri, menuangkan di karya visualnya. Itu yang aku coba simpulkan untuk Kiki dan teman-teman sekalian. Silahkan kalau mau ada pertanyaan lain. Itu ada lagi. Ini udah nih. Ada lagi nih dari Gal Azhar sama Arif. Nah itu dia. Apa alasan memilih judul Sound of Dream? Menarik nih Omagan, karena memang kita bahasnya Sound of Dream kan. Sedangkan sound itu kan didengar. Tapi ini karya foto. Menarik banget, jadi penasaran ini. Oke. Mungkin Omagan tadi belum terlalu menjawab ya, belum terlalu menjabarkan secara mendalam tentang kenapa memilih Sound of Dream. Oke. Kenapa memilih judul The Sound of Dream? Sebenarnya judul buku ini ada banyak judul yang sudah ada gitu, maksudnya ada beberapa list dan aku diskusi juga dengan Aga ya, dengan Kang Aga.
yang nanti akan jadi mentor personal project. Jadi awal-awal itu aku diskusi terus judul bukunya tuh bagus kayak gimana sih? Ya, ini bagus atau ini apa-apa. Jadi ada macam banyak list lah. Ini salah satu kerumitan sebenarnya menentukan judul itu sebuah hal yang rumit, sebuah hal yang sederhana, simple, tapi sebenarnya mewakilkan dari seluruh isi buku gitu. Karena udah juga pernah berkata, gimana caranya orang dengan membaca judul pingin tahu dalamnya itu. Ada banyak judul yang lain, waktu orang ngelihat judul ya udahlah selesai gitu, dia nggak akan membuka lebih dalam tentang buku itu. Tapi ada orang yang melihat judul dan ada judul-judul buku foto yang pada saat kita lihat, kita baca, kayaknya menarik gitu di dalamnya. Aku pingin buka gimana sih. Nah, setelah beberapa list yang begitu banyak tentang judul, ketemulah The Sound of Dream. Jadi ini kayaknya pas gitu waktu diskusi sama Kang Aga. Ini pas nih. Jadi ini ada suara-suara mimpi. Nah, orang kan sudah tahu mimpi itu kan tidak ada suaranya gitu. Mimpi itu kan hanya dialami oleh seorang yang memimpikan itu. Tapi gimana caranya mimpi-mimpi itu tuh ada suaranya gitu. Nah, makanya dibuatlah The Sound of Dream seperti itu untuk semakin orang semakin penasaran gitu. Jadi judul tersebut ya bukan aku sendiri yang menentukan, tapi diskusi dengan Kang Aga sehingga dapatlah judulnya The Sound of Dream. Halo, boleh nanya nggak? Oke, silahkan Ade. Halo, ini siapa nih? Magan. Siapa ya? Oh gitu. Oke, nggak jadi. Halo, mau nanya dong? Halo. Nanya apa? Berapa kilo larinya? Sepeda sekarang. Pas sepeda. Kan tadi. Apa Mbak Ade? Kan tadi kan udah ditanyakan tadi sama siapa tadi? Mas yang nanya tentang Sounds of Dream. Itu tadi sebenarnya aku mau nanya, cuma aku sambil kerja ini. Terus ya, boleh, silakan. Yang mau jadi pertanyaan tambahan itu kan Sound of Dream kan tadi Om Maga udah ngomong loh, mimpi itu gak bersuara gitu. Nah, terus apakah salah satu alasan Om Magan setuju tentang judul itu tuh, ini suara ini buat berdampaknya untuk Om Magan sendiri atau berdampak untuk orang lain? Maksudnya ya, tujuan yang ingin dituju dengan memakai judul ini? Gede kayak orangnya. Intinya memakai judul itu kan, memakai judul itu kan Sound of Dream. Ya, nangkap. Oke, silakan. Ya, aku nangkap. Jadi suara-suara di sini tuh memang untuk pribadi. Karena namanya mimpi yang aku alami. Jadi suara-suara daripada mimpi, jadi suara-suara mimpi yang aku alami gitu. Nah, terus ada nggak sih yang ingin disampaikan ke orang lain gitu? Maksudnya dari mimpi-mimpi Om Magan yang Om Magan alami gitu. Maksudnya apakah emang cukup untuk diri sendiri kah? Atau misalnya suara-suara ini bisa relate gitu sama orang lain gitu? Sama yang mau bisa baca buku Om Magan atau misalnya melihat sekarang gitu? Iya. Ya palingan pada dasarnya awalnya ini adalah karya personal gitu kan, Dek. Ini adalah sebuah personal project secara pribadi, adalah di mana ini sangat subjektif sekali gitu, sangat idealis sekali dengan pengalaman secara pribadi aku gitu. Jadi pada saat aku sudah berusaha untuk menawarkan karya ini kepada media umum, sudah membuat sebuah buku, nah yang aku harapkan itu beberapa visual dari foto ini, beberapa cerita dari foto ini bisa menggambarkan apa yang mereka alami gitu, bisa menggambarkan pesan yang mereka alami juga secara pribadi. Jadi pada saat mereka sedang bermimpi, aku lebih kepada sebenarnya pada dasarnya aku berusaha membuat karya seperti ini dengan gaya seperti ini lebih kepada mendorong pada teman-teman yang lain bahwa dengan secara pribadi, dengan karya secara personal, karya secara sangat individu sekali, tapi aku berani untuk membuat karya, berani untuk menyampaikan. Jadi tidak perlu sebuah tema yang begitu besar, sebuah isu yang begitu besar. Dari isu pribadi itu aku memberanikan diri untuk membuat sebuah buku. Jadi sebenarnya pesan yang ingin aku sampaikan, jangan sampai kita menunggu sebuah isu yang besar baru kita membuat sebuah medium cetak. Jangan kita punya isu yang
yang lebih mungkin lebih general lah, lebih maksudnya ini kayaknya nggak menarik dibikin sebuah buku, ini kayaknya nggak menarik dibikin dipublikasi, nggak menarik. Tapi yang pesan aku mau sampaikan, dengan aku aja bermimpi, dengan mimpi-mimpi aku yang aku alami secara pribadi, belum tentu orang lain bisa mengalami mimpi seperti itu, ataupun mungkin belum tentu mereka bisa menerima dengan karya seperti itu. Tapi aku memberanikan diri untuk memberi edukasi mungkin ke teman-teman yang lain bahwa kita bisa loh membuat sebuah karya dari personal. Kita bisa membuat sebuah buku tuh walaupun dari mimpi-mimpi pribadi, tapi berusaha untuk memberanikan diri. Mungkin pesannya ini disampaikan ya tidak ya berkarya gitu ya, membuat sebuah karya itu tidak perlu harus hal-hal yang lain, itu secara personal pun bisa kita buat sebuah karya dalam sebuah buku. I see. Gitu, thank you. Okay. Ya mungkin nggak terjawab deh. terjawab kok. Oh gitu. Kalau ya. Nanti jangan terakhir di DM akhirnya apaan sih lu jawab Om? Nggak jelas. Kalau aku coba menyimpulkan dari awal sampai ya mungkin karena kita udah kenal akhirnya aku baru coba paham ya. The Sound of Dream ini tadinya aku berpikir bahwa itu bagian dari mimpi Om Magan untuk pencapaian jauh lebih besar di fotografi juga. Tadinya ketika Om Magan milih The Sound of Dream, aku kepikirannya itu. Jadi pas dari awal judul itu muncul, aku kepikirannya malah ke sana. Bukan tentang terjemahan mimpi-mimpi Om Magan itu yang tadi diceritain. Itu persepsi aku waktu itu. Kan tadi Om Magan persepsi aku juga sama udah. Nah, kan kita malah kepikirannya begitu loh Om Magan. Ada hal-hal yang gimana? Gini. Pertama kali terlontar dulu ya ke publik bahwa judulnya The Sound of Dream, aku kepikirannya itu kayak pembuktian diri Om Magan ke orang-orang nih, gue nih bisa berkarya meskipun gue dulu berjuang di Aceh sulit. Om Magan kan nggak ada diterima kan di kalangan fotografi Aceh. Yes. Sampai sekarang udah diterima belum? Iya. Lumayan lah ya. Dulu kan nggak diterima karena kebanyakan mereka orang-orang Victorial. Jadi ketika belum kayaknya udah malah masih belum kan? Itu perjuangan berat banget. Oke teman-teman ya, ini sekedar tambahan. Belum. Tadi kan Om Magan tapi sudah ada lah, sudah diangkat-angkat jadi ketua komunitas, berarti udah diterima. udah perlahan diterima gitu, karena Om Magan konsisten berkarya kan. Nah, ini sekedar informasi buat teman-teman. Tadi kan aku sebelumnya udah nge-share juga survei-nya si Om Magan. Di sana tertulis publikasi kayak di Bound Magazine, 123 Click, dan Private Photo Review. Di Bound Magazine and 123 Click itu sepertinya belum 10 orang dari Indonesia yang dipublikasi di situ. Jadi kita cukup berbangga. Sorry. Jadi dari website yang Om Magan berhasil dipublikasi di sana, itu belum 10 orang Indonesia yang berhasil dipublikasi. Dan Bound Magazine itu diseleksi, ini ada websitenya, diseleksi, itu yang paling atas, diseleksi, kita berbayar ke sana, kalau nggak salah submisinya itu berbayar $20, dan itu belum tentu lolos, sangat bergengsi sekali. Kemudian di Street Photography Magazine, tetap tidak semua orang bisa dipublikasi. Nomor 3 juga, 121click.com, seingat aku baru 2 orang kali ya yang orang Indonesia berhasil dipublikasi. Yang Private Photo Review lumayan. Ini lumayan terbuka untuk menerima karya teman-teman. Oke. Private Photo Review ini lumayan untuk mentes karya teman-teman untuk publikasi. Sama satu lagi Asian Photo Review. Jadi kalau punya project berkenan untuk dipublikasi di sana, nggak tahu caranya, bisa dikontak aku atau Magan, nanti kita kasih tahu lah ya gimana caranya. Siap. Gak ada tips khusus kalau ini. Nah, kemudian kembali ke buku The Sound of Dream. Ini udah lihat nih, tadi kita nggak lihat bukunya secara jelas. Dan aku baru lihat, belum nyentuh fisiknya Om Magan. Belum ya? Belum. Di sini kan ada covernya hitam ya, ini kayak mirip sama buku aku yang yang kartun hitam ya. Ini mirip. Terus slide-nya coba dimunculin lagi Om Magan yang barusan. Kemudian benang merahnya binding, ada bukunya tuh. Ada bindingnya.
Aduh, langsung diambil. Thank you, Omagan, thank you. Langsung diambil ya. Terus ada kayak apa ya? Apa itu packagingnya pakai warna merah? Kenapa penggabungannya benang merah? Benang merah itu sudah ada benang merah kan? Terus bagian dalamnya ada merah juga, ada merah juga. Kontennya kan tuh full hitam putih. Ada pemilihan khusus nggak? Kan Ya. di luar ini nggak ada ya tulisan covernya. The Sound of Dream-nya nggak ada ya, judulnya nggak ada ya. Ada udah. Ada ya, Tapi nggak terlalu kelihatan. kecil. Nah, Ntar ya. ini tadi kan si Kiki bahas semiotika, ini termasuk juga tentang semiotika. Ini coba kita bahas dulu. Kenapa Omagan, nah ini ada. Kenapa Omagan milih packagingnya seperti itu? Benang merah. Sebenarnya desain buku ini masih sama Aga juga, sama Kang Aga juga. Kita sering diskusi. Tidak ada seperti kayak tujuan-tujuan sih, cuma pingin kombinasinya yang menarik aja antara hitam putih terus ditaruhin merah kayak gimana. Ya itulah intinya kita membuat sebuah karya, sebuah proyek buku tuh berdiskusi dengan banyak orang dan melibatkan banyak orang, jadi bisa mewakilkan dari pemikiran-pemikiran yang lain gitu. Kenapa harus dibuatin warna merah depannya? Kenapa dilisin warna merah? Itu juga seperti kayak usulan dari Kang Aga juga sebagai desainer bukunya. Jadi kayaknya dia lihat kayak baca kayak tampilan daripada buku-buku horor karena berhubungan dengan foto-foto Om Magan sendiri tuh agak arah-arahnya ke situ. Kita bikinin list merah kayak gitu. Jadi kayak novel-novel yang horor. Jadi lebih kepada ke situ sih tujuannya. Maksudnya penggabungannya itu bukan secara pribadi aku juga, tapi dari desainernya juga, dari Aga sendiri yang buat desain covernya harus ada list merahnya. Ya untuk mewakilkan lebih inilah agar lebih kombinasi lah dengan isi-isi bukunya, tapi tidak ada khusus ini harus merah, kenapa nggak putih, nggak ada khusus seperti itu sih udah. Cuma aku sih yang maunya kalau bisa benangnya tuh merah. Karena kalau merah ketemu hitam kan kayak aku berpikir tuh kayak ada darahnya di situ gitu. Aduh, Omagan kok makin tapi tidak ada ya? tujuan ada ininya. Tadinya aku berpikir atau mungkin aku yang berasumsi kalau pemilihan warna merah dan benang merah ini kombinasi dengan warna hitam tuh ada menyimbolkan sesuatu atau representasi dari sesuatu yang pengen Omagan sampaikan. Ternyata lebih kepada estetika visual ya. Iya, betul. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Apa? Seperti kayak tadi pertanyaan Kiki, mungkin simbol-simbol itu yang aku coba sampaikan melalui bukunya itu, tanda-tanda seperti itu. Oh, begitu. Sedikit sharing ya, kalau aku di Carpe Noctum itu kenapa jadinya memilih warna hitam ya itu representasi dari malam tadinya begitu. Makanya di dalamnya di bagian dalam-dalam yang kosong lampiran itu adalah tetap warna hitam gelap dan bla bla segala macam. Kayak intro lah ya. Oke. Buku foto ini sangat menarik, namun sayangnya kita tidak bisa mereview dengan jelas. Kita lebih fokus kepada project-nya saja, buku foto. Mungkin teman-teman yang panjang kalau bicara review foto, review karya tuh banyak juga, beberapa kayak si Haji Monji juga pernah review tentang buku ini gitu kan. Ya mungkin bisa dilihat di tempat lain lah untuk liatin buku-buku apa lebih dalam-dalam, lebih pembahasan tentang karya, mungkin sisi yang berbeda ya udah ya. Atau mungkin nanti aku bikin sesi khusus mereview buku foto. Bisa tuh udah usulan. Oke. Tapi aku beberapa kali ada yang review tentang buku ini udah, mungkin aku sampaikan juga sedikit. Oke, silakan. Ada beberapa orang yang mungkin termasuk udah juga sendiri ya, udah bilang kok tiba-tiba ada beberapa frame yang terlihat begitu jelas gitu, sedangkan ini kan dari seperti kayak Aji juga bilang, aku udah melihat dari beberapa frame-frame yang lain, tiba-tiba ada sesuatu frame yang begitu jelas, sedangkan ini kan berbicara tentang mimpi kok agak lari sendiri gitu. Tapi aku ada penyampaian tersendiri sebenarnya kenapa ada foto yang sangat jelas. Karena buat aku seperti di deskripsinya aku tulis,
kadang-kadang mimpi-mimpi ini tuh begitu nyata gitu, bahkan seperti kayak seperti lebih dekat dari pakaian yang aku gunakan gitu. Jadi memang ada beberapa frame yang memang aku liatin secara detail gitu, secara jelas gitu. Jadi nggak semua harus, karena kan mimpi kan berbau tentang hayalan, tentang kayak udah foto-foto yang lain tuh udah ngeblur, udah tiba-tiba ada yang jelas gitu. Tapi ya namanya itu penikmat buku foto, review orang, ya udah kita menerima apa yang mereka berikan gitu kan. Oke. Sebenarnya kalau kita bahas tentang proyek fotografi ini dan nanti jadi media presentasinya seperti di bentuk fisik yang dipilih di Om Magan sekarang adalah buku, tentu ada proses yang dilalui macam-macam. Kalau menyinggung kemarin ada yang presentasinya dengan pameran, itu adalah satu pilihan bagi teman-teman. Nah, Om Magan boleh di-sharing nggak tahapan-tahapan sampai akhirnya nanti jadi buku fotonya ini? Dari proyek, kurasi, dan hal lainnya. Kalau nggak salah sama Aga nggak ketemu kan ya? Berarti semuanya virtual dong kemarin diskusi. Virtual. Ya silakan Om Magan, gimana tahapan-tahapannya dalam sampai akhir merilis buku foto Son of Dream ini? Salah satu hal yang membuat kesulitan buat aku secara pribadi karena aku berada di Banda Aceh, di daerah gitu, jauh dari, bukan jauh tidak juga mengecilkan Banda Aceh maksudnya. Beberapa tempat seperti kayak percetakan, seperti kayak SDM yang begitu mengelola tentang buku foto tuh di sini masih belum ada gitu kan, masih sangat terbatas gitu. Banyak tentang digital printing, banyak tempat cetak buku juga mungkin banyak, tetapi kan berbicara dengan buku foto kan memang harus ada orang-orang yang memang sudah jam terbangnya banyak untuk pembuatan seperti itu. Jadi kemarin aku punya karya nih, punya karya The Son of Dream, ingin aku jadikan buku. Ya kenapa aku lemparnya harus ke Bandung, karena kebetulan teman-teman di Bandung tuh sangat terbuka dan ya mereka jembatannya sehingga aku bisa mencapai keinginan untuk aku buat sebuah buku. Seandainya aku menemukan di Banda Aceh, mungkin aku tidak berkonsultasi dengan teman-teman di Bandung untuk membuat buku ini gitu. Karena aku merasa kayak di daerah sangat terbatas tempat berdiskusi, karena buku-buku yang di luar daripada foto-fotonya tentang buku-buku yang lainnya, mungkin aku bisa cetak di sini. Tapi karena aku tahu bahwa proyeknya seperti kayak gini, ya udah aku cari orang-orang yang benar-benar tepat gitu untuk diajak diskusi, dan juga tempat percetakan yang juga sesuai dengan pemilihan kertasnya juga bisa sesuai. Pertama sih aku coba berusaha untuk bikin buku, secara pribadi lah. Aku coba berusaha cari di Aceh tapi ternyata nggak dapat. Terus pernah buat juga di salah satu tempat juga, ternyata beberapa respon daripada orang, ini pesannya nggak nyampe, maksudnya secara fotonya juga nggak keluar karakter, ya itulah. Makanya harus butuh tempat-tempat yang memang cocok dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi awal aku punya project, aku pingin bikin buku. Ya, aku mencari tempat-tempat yang bisa sepaham, bisa sependapat untuk bisa dapat buku seperti ini tuh seperti apa gitu. Itu makanya dilakukan secara online. Aku cuma diskusinya secara online, secara WhatsApp, tiba-tiba aku kirim email, nanti fotonya dikurasi lagi, ini seperti ini, harus seperti ini. Jadi ya harus dikerjakan gitu, dan tidak menjadi suatu alasan buat aku untuk tidak membuat buku walaupun aku di daerah, tidak ada tempat-tempat yang bisa aku ajak ngobrol, tidak ada tempat percetakan, tapi karena aku pingin maju terus gitu, maksudnya aku pingin tidak menjadi halangan gitu, maksudnya tempat itu tidak menjadi alasan untuk tidak membuat sebuah buku gitu. Jadi aku berdiskusi dengan tempat-tempat yang pas, walaupun harus via online, harus chatting, telepon, harus video call, ini seperti ini, akhirnya jadilah. Tapi tetap aku merasa tidak begitu sempurna karena aku tidak terlibat langsung gitu secara, kan bikin buku kan kita harus ada test printnya, harus pemilihan kertas, harus layoutnya seperti apa. Lebih enak yang ada di tempat yang sudah menyediakan, itu lebih mudah daripada aku yang harus via online, kirim email, balas lagi, terus teleponan kayak gitu. Ada kekurangan lah di situ udah, tapi buat aku tidak menjadi suatu halangan gitu. Om Magan, cek. Ya.
Apalagi kalau misalnya di buku foto ini bukan hanya mengaruh tentang visual ya. Kadang kita menyentuh kertasnya aja itu ngaruh kan. Kok kertasnya dipilih begini sih gitu. Iya. Terus ada kertas yang doff, yang bertekstur dan segala macam mengaruh kan. Ketebalannya juga ketika dibuka. Dan aroma juga kadang ngaruh ya kita ngelihat buku foto. Betul ya. Tapi apalagi kalau aromanya bau wine kayak gitu, iya, menarik bau banget. wine atau yang lebih kimia mengganggu gitu kan ya. Nah, kalau semangat dari berkarya ini aku selalu kagum sama Om Agan ya. Ini berbagi sedikit ya teman-teman tentang profil Om Agan ini. Beliau ini dulu sengaja datang ke Bandung, Jakarta, jauh-jauh dari Nanggro Aceh Darussalam buat ketemu teman-teman ngobrol. Buat ketemu teman-teman ngobrol, sengaja datang buat ngobrol doang tentang fotografi. Bayangin, adakah di sini yang seperti itu? Ini dari Aceh loh, sengaja datang ke Jakarta dan Bandung hanya buat itu doang. Buat belajar katanya. Tapi semangatnya sampai sekarang masih bertahan. Itulah salah satu hal kenapa aku, kalau misalnya ada sesi sharing fotografi sampai kapanpun, Om Agan pasti akan selalu aku ajak. Dan thank you udah bersedia hadir pada malam hari ini. Nah, itu aku jujur loh, aku jarang kan muji-muji orang. Aku selalu bicara jujur. Mengapresiasi semua teman-teman. Nah, biasa dimarahin gitu ya, orangnya nggak dipuji ya. Oh dulu. Sekarang udah nggak. Karena Om Agan udah bisa berkarya sendiri kan. Udah makin keren lah. Channel YouTube-nya juga makin bagus. Jangan lupa ya guys, subscribe ya. Langsung promo dia. Oke teman-teman sekalian, jangan malu bertanya karena sesi malam ini akan segera ditutup kalau tidak ada lagi interaksi, oke? Kita langsung ngambek gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar atau bertanya tentang fotografi dengan visual yang tidak biasa ini, atau bagaimana proses untuk membukukan suatu foto, silakan ditanyakan. Langsung saja nyalakan videonya juga boleh dan audio. Dan juga jika sungkan, tulis di chat. Kita tunggu dulu, silakan ajukan pertanyaan. Yang telah bertanya dan ingin bertanya kembali masih diberikan kesempatan. Ayo Kiki mana Kiki? Kayaknya Kiki mau nanya lagi. Oh ya, Kiki dari Makassar ya. Aku jadi teringat seseorang bagian dari Gabut Project ya, juga Kak. Dulu. Coba nanti cari di Instagram kalau masih ada foto-fotonya. Kalau nggak salah namanya apa itu, Kak? Tuan Tuk Raja ya Om Agan. Itu adik Om Agan dulu dia. Tuan Tuk Raja? Iya, Tuan Tuk Raja. Dia adik Om Agan dulu. Visualnya hampir sama. Tapi nggak tahu ya, apakah di Instagramnya masih sama. Jadi mungkin Kiki kalau bertanya foto begini bisa dicari. Kayaknya udah sering ganti deh. Oh iya Kak, iya. Nggak tahu ya apakah Tuan dia masih. Tuk Raja ya? Iya. Kiki, aku pernah besar di Makassar juga loh. Pernah SD di Makassar. Oh iya Kakak. Aku pernah SD di Sungai Sadang, tahu nggak sih? Oh tahu Kak, tahu banget. Oh, udah besar kemana-mana. Berapa dari tahun di sini Makassar? Pernah kecil, tinggal di Lompo Batang, di Sungai Limboto. Tahu semua kan aku kan? Waduh. Lama banget dia sudah tinggal di Makassar nih Kak. Iya Pak. Aku pengen tinggal di Lintau sebenarnya nih. Kenapa emang? Lintau? Basa-basi itu dah, basa-basi. Oh iya, basa-basi. Ini ada pertanyaan satu kelewat masih dari Mas Arif nih. Kelewat udah. Oke, Om Agan. Om Agan, kenapa bukunya dirilis ulang dengan desain yang lain? Ya, aku langsung jawab ya. Karena desain yang pertama jujur, aku desain tanpa bertanya pada orang, tanpa berdiskusi sebegitu banyak. Jadi ya udah jadinya kayak gitu. Tapi makanya aku pingin sebuah desain yang lebih kena dengan fotonya, lebih terasa gitu. Makanya aku coba rilis ulang gitu. Makanya dirilis lagi di tahun 2019. Sebenarnya bukunya udah pernah dicetak di tahun 2016. Aku kepikiran kayaknya aku pingin buat lagi buku The Sound of Dream ini, tapi lebih sentuhannya tuh lebih DIY gitu ya, lebih terasa lah dengan foto-fotonya. Itu pun karena hasil review dari teman-teman yang sudah pernah ada bukunya di tahun 2016.
Nah, aku coba merampung semua dan aku coba keluarin lagi, dirilis di tahun 2019. Dan foto-fotonya pun karena banyak yang berubah, seperti kayak udah tampilkan pertama kali itu yang tadi itu jauh banget, udah banyak banget yang berganti daripada foto-fotonya. Makanya kayaknya buat aku merasa ini harus dirilis lagi deh, dibuat dengan karena ada penambahan foto yang baru, desainnya sekalian lah kita bikin desain yang baru. Begitu Mas Arif. Masih ada nggak sih? Atau udah nggak ada lagi? Aku mau ngerespon buku yang pertama itu nggak, kan dulu aku pernah langsung ngasih review ke Magan. Bukan review sih ya, malah keluhan. Masih ingat nggak aku pernah mengeluh kesah tentang buku itu dulu? Iya, benar. Pertama kan langsung di depan orangnya. Iya, buku itu sangat personal ya, sangat emosional juga. Terus sisi gelapnya ini mungkin pelajaran buat kita bersama-sama ya. Belajar dari pengalaman aku juga memilih material di buku foto atau zine dan segala macam. Foto-foto yang kayak Omagan ini karakternya dan feel-nya itu nggak bakal keluar kalau seandainya kita rilis dengan gaya buku foto dengan buku foto kayak Amerika atau Eropa yang cenderung cantik, kertasnya agak-agak glossy, berkilat gitu. Terus soft cover, itu nggak cocok dengan visual-visual yang liarnya. Jadi lebih cocoknya dengan gaya DIY buku-buku foto Jepang. Sangat sayang sekali kalau misalnya teman-teman belum pernah memegang dan melihat buku foto, karena kalau misalnya udah ada pengalaman tersendiri nanti bisa memahami. Sekali lagi tadi kayak aku singgung, ketika menikmati buku foto, kita tidak hanya melihat gitu. Bukan hanya melihat, apa sih kontennya, bukan hanya itu. Nanti ada pengalaman personal karena itu adalah sajian media fisik seperti cover. Pemilihan cover tuh krusial banget. Pemilihan font dan segala macam itu udah memberikan impresi tersendiri nanti. Kemudian membolak-baliknya. Lebih gampangnya seperti kita menonton film atau mendengarkan sebuah lagu. Ada nada-nada yang minor, ada nada mayor yang kita dengarkan, ada intro, ada ref, ada chorus dan segala macam. Itu mempengaruhi. Nah, di buku-buku Omagan yang pertama itu material kertasnya itu cenderung agak-agak terlihat licin, mengkilat. Nggak berasa, emosi gloomnya itu nggak berasa. Jadi dengan foto-foto, material fotonya begitu, lebih cocok memilih materialnya kertas-kertas yang agak doff. Paling gampang tuh kalau teman-teman mungkin di kotanya nggak ada material kertasnya, coba cari buku-buku yang atau kertas yang karakternya mirip dengan book paper. Book paper itu yang dimaksud. Itu lebih cocok dengan BB hitam kayak begini. Atau foto-foto yang gloomy lebih cocok dengan begitu. Soalnya kalau foto-foto gloomy dipaksa dengan kertas-kertas yang glowing, sayangnya pengalaman kita itu kayak nggak bisa merasakan sisi gelap dari apa yang disampaikan fotografer, itu mempengaruhi. Nah, nanti juga berhubungan tentang aroma kertas, itu ngaruh juga. Terus nanti ngaruh juga ke bagian saraf-saraf di jari. Ketika buka buku foto misalnya ada sentuhan ya agak bertekstur, itu sense-nya itu bakal berbeda nanti. Aku tidak bisa bercerita saja jika teman-teman belum memiliki kesempatan itu, dan aku berharap teman-teman punya kesempatan seperti yang kita rasakan. Semoga nanti bisa paham dengan apa yang aku sampaikan. Oke, itu aja Om Agan. Nah, di buku Omagan yang kedua, terima kasih. Dan aku emang belum melihat, itu berasa Omagan dengan materi kontennya yang jauh lebih bagus, terus konsep penyajiannya juga jauh lebih menarik. Aku lebih senang dengan hal ini. Jadi karya Omagan yang sebelumnya itu sangat disayangkan dulu, tapi secara semangat tetap ya, nggak ada lawannya, nggak ada duanya. Tetap kita mengapresiasi hal itu. Oke, silahkan masih yang bertanya. Nggak ada yang mau nanya nih, gimana metodenya nanti untuk media? Sambil nunggu pertanyaan, aku buka ini ya udah ya, bukunya boleh kan? Boleh Magan. Di full screen aja Magan, dikeluarin aja yang tadi. Ada lagi nih si Kiki mau nanya, silahkan Kiki. Hai, terima kasih Kak. Yang kan tadi sebelumnya Kak pernah tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum memvisualisasikan ini gambar, foto, tapi di mapping dulu. Nah, di mapping ini gimana ya caranya? Maksudnya gimana mappingnya ini gimana gitu? Oke. Ya seperti yang aku bilang tadi, maksudnya
yang pertama aku mencoba memapping mimpi-mimpi yang aku alami gitu. Karena kan yang aku bilang aku nggak mungkin, maksudnya nggak semua mimpi itu yang seperti itu juga gitu kan, ada juga mimpi-mimpi yang lain. Tapi aku berusaha memapping mimpi-mimpi yang buat aku kayak pertanyaan, kayak ketakutan, kayak kesedihan, ada rasa kesendirian lah di dalam gitu. Nah, aku mapping dulu mimpinya seperti itu. Kayaknya aku pengen buat buku The Sound of Dream. Nah, isi dalamnya tuh tentang seperti itu semua. Setelah aku udah mapping mimpinya seperti itu, ya udah aku jalan eksekusi untuk mengambil frame-frame yang bisa mewakilkan daripada mimpi-mimpi aku yang tadi. Maksudnya mappingnya lebih kepada pengelompokan. Jadi nggak semua mimpi ya udah aku bermimpi seperti ini kan lari gitu. Tiba-tiba aku mimpinya tuh yang bahagia gitu, yang senang. Tapi aku mengumpulkan mimpi-mimpi itu yang ada benang merahnya semua gitu, tentang penantian, tentang pencarian, tentang ketakutan, tentang trauma, tentang masa depan yang masih belum jelas. Setelah aku udah dapat seperti itu, kayaknya aku mau ngangkat dari sisi yang ini. Aku mau ngangkat dari kelompok mimpi yang ini gitu. Ya udah, waktu aku eksekusi, aku nyarinya yang hal-hal yang sudah aku kelompokkan tadi, yang sudah aku mapping tadi gitu. Oh ya Kak. Jadi kayak semacam ini ya Kak, sudah di mapping langsung turun cari gambar gitu ya Kak? Atau maksudnya proses dulu ini kira-kira kalau dijadikan sebuah gambar gimana ya gambarnya harusnya supaya jadikan sebuah gambar dari sebuah kalimat gitu? Iya, lebih tepatnya kayak gitu sih. Jadi nggak sekali turun sih sebenarnya, nggak sekali hari ini aku selesai itu ngambil semua foto, nggak juga sih. Makanya proses pembuatan bukunya sebenarnya foto-fotonya tuh udah bukan di tahun yang sama, ada beberapa tahun yang lalu yang sudah pernah aku motret, tapi aku sudah punya tema. Aku pengen buat seperti ini, aku pengen ngangkat temanya tentang mimpi, tapi masih belum tahu apa judulnya seperti apa. Tapi konsepnya itu sudah aku mapping, maksudnya aku pengen ngangkat tentang mimpi yang seperti tadi gitu ya, aku cerita yang ada takutannya, ada kesendiriannya. Nah, waktu aku jalan ya udah aku tinggal visualkannya di dalam foto. Kayaknya kalau misalnya kayak aku bilang tadi, kayak ada hewan yang meninggal, terus aku pengen ngangkat tentang visualnya tuh mungkin ada yang lewat sendiri atau tidak terlihat apa, ya udah terjadi di hari yang sama, di waktu jalan yang sama. Kadang-kadang mungkin beberapa bulan depan aku jalan lagi, dapat frame yang bagus, aku simpan lagi, aku kumpul lagi, kira-kira frame-nya udah mewakilkan nih. Setelah sudah terkumpul semua, ya udah mau nggak mau ya tetap harus ada kuratornya, harus ada editornya untuk bisa membantu gitu, untuk kira-kira ini dapat nggak sih semua benang merahnya. Tapi menurut aku The Sound of Dream ini tidak perlu seperti kayak cerita kita membuat sebuah project documentary yang harus ada pembukanya seperti apa. Paling hanya ini aja lah, karena random juga tentang mimpi ini kan random semua nih, gaya-gayanya tidak harus dari A sampai B seperti apa. Cuma tetap tidak keluar dari konsep mimpi gitu. Bagaimana caranya aku membuat tetap tidak keluar, tapi tetap terasa bahwa kumpulan ini tuh komplit. Oh ya Kak, terus Kak ini kan kalau The Sound of Dream kan otomatis itu kayak tema. Nah pertanyaannya, apakah dalam sebuah foto itu ada judulnya setiap foto atau memang tidak ada judul sama sekali supaya ini orang yang melihat menerka-nerka saja atau gimana dalam sebuah karya Kakak ini? Tidak ada pengkhususan foto sih. Aku cuma mengambil frame dan menurut aku kayaknya sudah mewakilkan. Ya udah selesai gitu. Tidak ada setiap foto harus ada pemaknaannya. Tidak semua foto harus ada kalimatnya sampai. Cuma aku berusaha dari semua kumpulan foto ini pesannya nyampe satu. Ya udah tentang mimpi, dan di dalam mimpi itu tentang pertanyaan, tentang ketakutan, tentang apa ya, frame-frame-nya seperti itu semua. Jadi nggak ada satu frame ini khusus ada kalimat yang lain. Makanya tidak ada deskripsi di setiap frame, ada menjelaskan tentang apa, ini di mana, ini apa, nggak ada sih. Semua narasinya satu, ya udah foto-fotonya semua. Tapi menurut Kakak dalam sebuah buku foto nih, judul itu penting nggak? Penting banget. Tiap foto. Penting banget, karena buat aku secara pribadi, kalau aku melihat buku foto, nggak langsung lihat dalam, pasti baca judul dulu gitu. Kira-kira judulnya seperti kayak, misalnya aku pengen beli buku foto nih, aku pasti cari buku-buku foto yang mewakilkan seperti apa yang aku suka gitu. Ya udah pada saat aku baca judulnya, wah ini kayaknya menarik gitu. Dan judul itu sangat penting banget.
Sangat penting sekali. Buat aku secara pribadi ya. Iya Kak. Karena nggak mungkin kita mau beli buku tentang landscape fotografi, tiba-tiba judulnya tuh tentang rumah hantu, kan nggak mungkin kan? Tapi Kak, menurut maksud saya nih gini, kan otomatis ya judul memang penting, judul bagian sampulnya lah yang disimpan. Maksud saya pertanyaannya, pentingkah sebuah judul dari setiap foto, kan kayak semacam The Sound of Dream, kalau Yap. ngerti ya Kak? Tergantung perkaryanya. Kalau misalnya dia merasa dia perlu tuliskan deskripsinya, silakan, nggak ada salahnya dalam sebuah buku ada deskripsi. Tergantung dari pengkaryanya, apakah menurut dia harus dia sampaikan, menurut dia harus dia tuliskan, silakan. Atau pengkaryanya nggak mau juga, ya silakan. Gitu. Ada bahkan beberapa buku foto yang mungkin lahir dari sebuah lagu aja. Satu judul lagu, satu lirik lagu, satu paragraf lagu, ya udah lahir frame demi frame. Deskripsinya cuma lagu, kayak gitu. Bahkan ada mungkin buku foto yang tidak ada banyak teksnya gitu kan. Hanya foto-foto aja. Nah, dan ada juga beberapa foto yang memang setiap fotonya ditulis deskripsi. Jadi lokasi di mana, menceritakan tentang apa, mungkin dia punya puisi. Jadi setiap puisi satu foto kan bebas-bebas aja sesuai dengan pengkaryanya maunya kayak gimana. Gitu. Oke, aku coba simpulin ya pertanyaan Kiki dan jawaban Om Magan. Ini bukan berarti Kiki nggak boleh nanya lagi loh. Aku coba nyimpulin ini dulu. Ini ada 2 poin tadi ya. Ada 2 poin. Di sini kita bebas bertanya selagi masih ada pertanyaan akal kita lanjut dan selagi masih pematerinya kuat gitu ya. Begini, aku mencoba memahami dan menganalisa kemudian menyimpulkan dari apa yang Magan sampaikan. Berarti mappingnya itu adalah secara pertama gagasan besarnya tadi Sound of Dream adalah mimpi dan segala macam hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian sepertinya ini hanya metode Kiki. Metode setiap orang tidak selalu sama. Om Magan dia mapping kayaknya sambil jalan poin-poin apa aja yang menjadi bagian dari proyek besarnya, gagasan besarnya tadi. Benar seperti itu Om Magan? Jadi bisa sambil jalan sepertinya. Nah, kemudian mengenai masalah judul foto dan hal segala macam tadi, itu kembali kepada kebutuhan dan tujuan kali ya Om Magan, karena ini bukanlah karya jurnalistik, jadi nggak ada muatan, nggak ada tanggung jawab untuk harus memberikan satu judul dan caption pada tiap fotonya. Karena cenderung begini, kita pernah juga diskusi hal begini sama Om Magan. Yep. Kalau misalnya dia terlalu dideskripsikan untuk satu foto, itu seperti memaksa orang untuk sepakat dengan apa yang kita sampaikan gitu. Kita mendirect seseorang supaya percaya dengan apa yang kita sampaikan. Padahal kalau kita simak dari awal itu udah ada narasi besarnya tadi. Narasi besarnya sama waktu itu udah dijabarkan dan semua muatan foto itu perannya tidak sendiri, tapi mereka saling mengisi, ada korelasi antara foto dan bagian-bagian lainnya dalam satu bentuk buku. Makanya tadi aku sempat menyinggung, menikmati buku foto itu bukan seperti hanya melihat doang, kayak menikmati lagu. Satu foto halaman ini nanti ceritanya berlanjut sampai akhir. Seperti itu. Itu Kiki. Jadi mereka itu bukan satu single foto berdiri sendiri, tapi series kumpulan foto yang mewakili narasi besar tadi. Kembali kepada media presentasi, gagasan besar dan segala macam hal lainnya. Oke, kalau masih Kiki mau nanya lagi silakan, masih tetap boleh. Yang lain teman-teman silakan. Kiki kayaknya telepon aja deh pribadi. Oke, masih ada teman-teman yang mau tanya? Atau Magan mau nambahin? Sambil mau nanya, aku buka-buka ya, biar semua menikmati ya. Oke, silakan Om Magan. Karena bukunya terbatas, sebenarnya terbatas bukan karena limited ya. Om Magan, boleh di stop. Terbatas peminat. Om Magan, boleh di stop sharingnya dulu nggak, biar lebih full screen kelihatan. Oke. Kayaknya udah nggak sharing lagi deh. Udah kelihatan? Oke, sorry. Oke. Dah. Nah, udah. Ini yang mana depan, mana belakang sih? Oh ini depannya nih. Ini ada tulisannya nih sedikit nih. Jadi ini materialnya tuh lebih kayak sablon dia. Jadi di stikerin sini. Setelah stiker, dalamnya ini di cutting. Jadi lagi lebih kepada teknik sablon lah kalau nggak salah dibilang sama teman-teman di Bandung. Terus ini bindingnya seperti biasa. Oke. Buka per halaman. Ini sengaja aja merah biar lebih kontras lah, merah hitam.
Ya, ada nama di sini, Muhammad Hidayat. Ini pemilihan fontnya juga dipilih sama Aga nih. Jadi memang Aga ngedesain betul-betul lah. Ini juga seperti tampilannya. Ini aku tulisan tangan ini, tulisan tangan terus di-scan. Tadi kayak gini. Ini bahasa Inggris, pakai Google Translate. Ya, kertasnya lebih beda lah, lebih beda dari buku yang cetakan pertama keluar. Lebih enak, lebih terasa. Ini foto-fotonya. Ya. Ini foto favorit nih. Ini foto favorit karena ini momen. Dapetinnya momen banget. Ya, foto-fotonya kayak gini lah. Ini yang di cover tadi. Ini juga foto favorit juga nih, karena dia berbentuk ini seperti kayak muka bayi nih, ada matanya, ada semua. Padahal ini becekan nih, lumpur kalau nggak salah nih. Jadi visualnya tuh ya udah dapatnya kayak begini dia. Nah, ini aku suka nih fotonya nih. Jadi ini kenapa kelihatan tiba-tiba harus ada detailnya, karena betul-betul menarik lah. Ya, namanya karya sendiri pasti semua menarik. Ini yang manekin tadi pas di tengah belahan jahitannya di sini, jadi dia pas di tengah-tengah nih. Terus ini ada jedanya sedikit. Ini kayaknya keren banget, aku suka. Ini pakai film nih, film bisa dapat kayak gini. Anak tapi kayak horor gitu, nggak ada cantik-cantiknya. Nah, ini ada detailnya nih. Ya. Ini berjuang banget nih untuk bikin foto kayak gini, berjuang banget. Berjuangnya untuk minta izin ke istri untuk fotonya kayak begini-begini. Ya, alhamdulillah diizinin. Nah, ini aku suka banget nih. Ini favorit nih. Dua hewan mati, yang satu kucing, yang satu kecoa. Yap. Nggak terlalu banyak, kalau nggak salah 30-an foto cuma deh. Oke, selesai. Ini ada deskripsi singkat. Iya. Ini sablonnya keren belakangnya. Logo Raw Syndicate. Aku stikerin juga nih. Seneng banget tuh ngeliat buku foto yang ini. Kayaknya apa ya, sangat-sangat bisa dikatakan secara materi, secara visual dan secara gagasan jauh lebih mateng kan dibanding yang pertama. Terus pemilihan fotonya juga. Betul. Nah, kalau yang pertama tuh aku ngerasa ada foto yang sepertinya tidak layak masuk gitu. Jadi dia kayak jomplang dengan foto-foto yang lainnya. Bener gak Om Agan? Benar. Jadi sebenarnya dia nggak harus masuk gitu. Kalau ini kan mungkin karena pemilihannya di Aga juga. Terus pemilihannya karena di Aga, kayaknya lebih dipilih foto-foto yang benar-benar kuat gitu. Jadi terkadang dilema juga nggak sih Om Agan? Misalnya ya, betul. Kita ngerasa. Tapi sebenarnya di sisi ego dulu dilema nggak sih? Ini kayaknya fotonya bagus deh gitu. Di satu sisi pas udah ngeliat, wah kayaknya foto ini nggak masuk ya. Terus terlalu banyak pengulangan gitu. Maksud Gala yang mana nih? Foto yang mana gimana nih? Yang kapal mana? Atau mau kita lihat buku yang pertama? Mau aku bagiin lagi ya tadi? Tadi apa nih kata Gala? Maksud udah foto yang mana yang tidak, yang waktu dengan pertama yang kurang masuk. Waduh, secara materi aku nggak tahu. Tapi sebenarnya udah foto-foto ini tuh. Tapi sebenarnya kan foto-foto ini yang terakhir ini agak tidak terlalu banyak terlibat di pemilihan foto. Sebenarnya udah jadi semua. Dan penyusunan terakhir ini adalah aku yang susun semua. Udah tinggal mikirin desainnya aja. Jadi foto-fotonya aku sudah susun, udah selesai semua. Dan sebenarnya foto-foto penyusunan ini tuh yang sudah dikurasi sebenarnya mau tidak mau dikurasi oleh
oleh Burn Magazine sebenarnya. Jadi aku cuma coba menampilkan susunan yang mereka berikan gitu, karena kan mereka ada bikin slide di Instagram ya, Instagram mereka. Jadi foto pembuka, slide demi slide-nya itu kan ada sekitar 10 frame tuh. Nah, aku sebenarnya mengadopsi dari apa yang mereka sudah tampilkan dari awal sampai akhir gitu, tinggal aku tambahin yang lain. Jadi Kang Aga tuh tidak memikirkan lagi foto, tidak ada pembuangan foto, tidak ada penambahan foto. Jadi betul-betul sudah jadi gitu, tinggal Aga tuh yang mikirin desainnya aja. Berarti secara tidak langsung Magan cukup terbantu ya sama campur tangan dari Burn Magazine. Mereka kan punya kurator juga ya. Oh iya, Sangat. Itu. Dan aku cerita sedikit pengalaman boleh nggak tentang Burn Magazine? Jadi Burn Magazine itu salah satu website yang buat aku secara pribadi sangat bahagia gitu bisa dipublish di situ. Jadi aku setiap ada project, ini cerita perjuangannya nih. Setiap ada project, ada tema apa yang aku angkat, aku kirim ke sana. Dan dipublish, tapi aku coba tawarkan aja, coba lempar aja. Ada dia setiap submission untuk kita kirim sebuah series foto dengan narasi kurang lebih dari sekitar 20 foto bahkan sampai 30 foto lah. Ya udah, pada saat itu aku coba ngirim, memang tidak menang gitu kan, tidak masuk 10 besar atau finalis atau seperti apa gitu. Ya udah, aku tidak merasa kecewa, tapi aku pikir aku sudah menawarkan gitu. Sampai pada saat tiba-tiba aku di DM sama mereka dan dikatakan mereka ingin minta izin gitu. Jadi ternyata project aku ini masuk daripada shortlist daripada mereka untuk ingin mereka publikasi, tapi tidak masuk dari finalis untuk 10 besarnya. Jadi di luar daripada 10 besar ternyata ada beberapa project yang mereka ingin publish juga, sudah hubungi, dibilang pakai bahasa Inggris lah, kami minta izin untuk karya, ingin kami publikasi, minta izin ya, karena aku sudah berharap untuk dipublikasi, tapi dengan mereka juga, mereka mengirimkan email, di DM di Instagram, tiba-tiba dibilang mohon izin gitu. Nah di situ aku senang banget, aku bilang silakan, sangat bahagia sekali bisa dipublikasi di situ. Dan akhirnya mereka publikasi dan semua fotonya masuk, jadi aku ngirim sekitar 25 apa 30 fotonya ditampilkan semua. Dan aku merasa satu hal yang puas gitu, jadi tidak dibuang-buang sama mereka, tapi ternyata semua foto yang aku kirimkan itu ditampilkan semua di websitenya dia. Dan mereka tampilkan di Instagram. Nah di Instagram itu kan ada sekitar 10 foto. Jadi 10 foto itu tuh aku perhatikan gitu waktu mereka menyusunnya secara pembukanya seperti apa sampai foto terakhir dari foto pembuka. Nah itu yang coba aku adopsi untuk aku menjadi sebuah penyusunan di buku foto di cetakan yang terbaru ini. Gitu. Dan itu nunggunya tuh aku ngirimnya kalau nggak salah misalnya tahun ini gitu. Kalau nggak salah tahun depannya deh tiba-tiba di DM sama mereka pingin dipublikasi dan itu wah sangat menarik lah, sangat bangga lah. Masuk orang-orang yang ketiga untuk di Burn Magazine walaupun tidak menang ya. Yang pertama Mas Aji sudah ada, yang kedua kalau nggak salah yang dari Solo Ian Ananto dah, dia justru runner up-nya di 25, ada yang di atas 25 tahun ke atas ada pengelompokannya dan dia kalau nggak salah runner up buku project-nya dia tuh. Dan itu suatu hal yang menarik, satu kembangan. Jadi buat aku ternyata karya-karya seperti ini tuh ada tempat untuk diterima dan itu membuat semangat lagi untuk berkarya, semangat lagi membuat project-project seperti ini gitu. Magan boleh kita bandingin nggak sama project buku foto yang pertama? Oke teman-teman, mari kita coba bandingin ya sama The Sound Ordering yang pertama. Jadi jangan nanti berpikir bahwa aku subjektif untuk memilih foto. Jadi tipsnya begini, supaya benar-benar memahami ya. Terkadang ada visual yang dia punya visual yang kuat, secara visual dia unik, terus lebih liar, tidak biasa. Kemudian nanti ada kalanya itu terkadang kita karena egois menyandingkan dengan foto-foto visual yang mungkin lebih mudah kita temukan dan jadinya tidak saling mengisi, malah jadi jomplang. Itu tadi yang aku maksud. Jadi nanti
mungkin kita tidak sepakat atau sepakat, coba dibandingkan lagi di buku foto yang coba kita tampilkan ini. Dari cover udah sangat beda. Muncul kan ya, Om Magan? Udah muncul apa nih? Cek. Cek. Halo. Cek. Cek. Kedengeran nggak ya? Muncul nggak, Om Magan, screen-nya? Halo, kedengeran. Screen-nya muncul nggak? Muncul. Belum? Tinggal di play aja udah. Oke, kita coba lihat cover. Muncul. Covernya langsung dibuka. Foto-foto pembukanya seperti lebih jelas. Aku mohon maaf ya, sepertinya Udah kelihatan. ada gangguan yang membuat jalannya tidak lancar. Coba dilihat di sini, perbandingan fotonya. Coba kita lihat. Aduh, jelek banget ya. Bukan jelek banget, ini fotonya lumayan bagus. Cuma terkadang gini loh, kalau kita bikin buku foto, ketika karya dibandingkan itu langsung kelihatan perbandingannya loh. Perbedaannya itu jelas. Gitu. Atau mungkin memang sengaja membandingkan, nggak apa-apa gitu. Ini teknik juga kan Om Magan ya dalam layout. Om Magan sendirian ya waktu itu? Iya. Sangat sendirian. Iya. Tapi nggak apa-apa kan buat ekspor diri, terus lebih ngeblur. Burul yang ini. Ini tetap ya foto favorit. Yap. Nah, ini misalnya. Tapi yang ini udah justru penjualannya lebih banyak. Iya, karena lebih murah kali ya. Mungkin. Di sini aku ngerasa kayak gimana ya? Tadi visualnya jauh lebih liar, terus tiba-tiba di sini lebih real, lebih faktual, Ya, terus betul. Kayak aduh. Kayak kita tuh lagi enak-enakan dengerin lagu, tiba-tiba langsung turun gitu loh nadanya, terus tiba-tiba kayak berhenti, genre-nya berhenti. Dari rock langsung ke jazz. Kayaknya kaget gitu. Nah, ini naik lagi temponya langsung. Gak enak tapi banget. Punya Yunop ya kalau nggak salah. Iya. Ya. Ini langsung ngeliat tuh kayak memang jauh banget, kayak aku rasa kayak kurang enak. Iya. Nah, ini udah mulai enak lagi. Nah, ini mulai faktual lagi, tapi berasa gitu ya udah ya. Berasa. Nah, ini langsung dia tensinya ganti lagi. Kayak naik turun gitu loh, langsung cepet, menarik. Nah, ini dia. Ini aku waktu itu ini menarik. Enak betul. Tapi menarik di sini. Menarik. Ada pasangan terus tiba-tiba ada daleman gitu ya. Kita langsung ngebayangin hal-hal yang sedikit lebih dewasa. Tapi Om Magan bagus loh waktu itu nge-explore diri sendiri kan. Memaksa sampai di mana sih bisanya gue. Tuh. Beda banget sama yang tadi Om Magan. Yang tadi tuh aku lihat foto-fotonya materi fotonya cukup kuat. Oke.
Jadi gimana Om Magan dengan rilis buku keduanya dengan konsep yang lebih berbeda? Apakah udah puas? Masih kurang puas. Kenapa? Jadi kalau kita udah puas kayaknya nggak akan merasa pingin mencoba lebih baik lagi. Jadi buat aku ya lumayan puas lah. Tapi tetap masih kurang puas udah. Tapi mungkin di project selanjutnya kali ya. Kalau untuk di Sound of Dream gimana? Kalau di Sound of Dream udah cukup lah seperti ini. Tapi ada dua project lagi yang lagi mau jalan. Satu sebenarnya yang sudah ada tetap diskusi sama Aga. Foto-fotonya juga sudah dikurasi dan ada banyak harus ada penambahan foto lagi sekitar 25 foto lah karena aku punya target pingin buat bukunya tuh sekitar 100 sampai 100-an halaman gitu kan. Ya bukunya tentang masih seperti ini juga gayanya, tentang kontemplasi, penggabungan daripada foto-foto yang lain. Dan aku lebih pingin mikirin materialnya lebih oke, lebih bagus, lebih pinginnya yang buku yang akan keluar lagi kalau memang jadi itu lebih sempurna lagi lah dibandingkan The Sound of Dream ini. Dan aku pengen libatkan banyak orang udah, maksudnya dari editornya siapa, desainnya siapa, terus ada banyak keterlibatan beberapa orang yang akan menulis kayak sekilas apa ya, Esai atau seperti kayak gitu di pembuka aku pengen ya seperti pengantar lah. Aku bersedia Aku nanti. Pengen maunya bersedia bantu. Kalau memang jadi akan keluar buku foto yang berikutnya itu lebih ada tingkatannya. Oke, kalau misalnya nanti bagian publikasi dan marketing nanti aku siap membantu. Oke, nanti kita ya bisa lah jadi buzzer. Cuma fotonya belum selesai. Kenapa? Masih kurang sekitar 20 foto atau sampai 25 foto lagi. Dan proyeknya itu sudah 1 tahun loh. Oke, ditunggu Magan karya lainnya. Tadi udah jadi bahas. Iya, gak apa-apa. Aduh. Siap.